Timnas Indonesia akan dijamu Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim dijadwalkan bentrok di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024. Jelang laga krusial itu, media Cina 163 mendadak menyoroti kualitas lini tengah Timnas Indonesia. Tak tanggung-tanggung, media itu juga mewaspadai sektor tengah skuad asuhan Sintayong yang didominasi dengan para pemain naturalisasi. Bahkan saat ini skuad Garuda yang bertambah kuat menjadi ancaman nyata bagi tim Dragons tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa tim sepak bola pria Indonesia yang semakin kuat, tulis media Cina. Secara perlahan, mereka ancaman besar bagi timnas Cina. Tambahnya, mereka menilai bahwa hadirnya pemain naturalisasi membuat timnas Indonesia sudah tak boleh dipandang sebelah mata. Menurut media Cina, itu hampir semua sektor skuad Garuda menjadi lebih kuat, utamanya juga berkat racikan dari pelatih Sintayong. Saat ini, seluruh tim sepak bola pria Indonesia telah meningkatkan nilainya dari tahap sebelumnya. Dengan total lebih dari 24 juta euro, angka yang lebih dari 2 kali lipat dari tim sepak bola nasional Cina. Tambahnya, memvalidasi pernyataan tersebut. Timnas Indonesia berpeluang menduetkan Jordi Amat dan Jay Ijes untuk lawan Bahrain dan Cina Oktober ini. Timnas Indonesia tentu punya kejutan baru-baru dalam pemanggilan Oktober 2024 ini, yakni dengan hadirnya Jordi Amat dan Jay Ijes. Keduanya berpeluang untuk pertama kalinya bermain bareng bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, dalam kesempatan sebelumnya selalu ada aja hal-hal yang menghalangi Jay ataupun Jordi berduet di lini belakang. Jay Ijes melakoni debut untuk Timnas Indonesia pada Maret 2024 saat lawan Vietnam kala itu. Waktu itu Jordi Amat mengalami cedera dan tidak bisa ikut serta dari Timnas Indonesia. Kemudian, pada FIFA Matchday Juni 2024, Jordi dan Jay Ijes sama-sama dipanggil. Saat Jordi memimpin lini belakang, Timnas Indonesia lawan Irak kala itu, Jay masih tidak cukup bugar untuk bermain usai menjalani playoff promosi bersama Venezia FC. Sementara, Jordi yang main saat laga lawan Irak mendapat kartu merah. Pada laga lawan Filipina, barulah Jay Ijes memimpin lini belakang Timnas Indonesia, di mana saat bersama Jordi menjalani hukuman. Pada September 2024, kesempatan main bareng kembali tak bisa digapai karena Jordi mengalami cedera. Padahal, di waktu yang sama, Jay Ijes melakoni debut sebagai kapten Timnas Indonesia. Kini pada Oktober, kesempatan Jay dan Jordi bermain bareng terbuka lebar. Dua laga awal lawan Bahrain dan Cina bisa jadi pertemuan dua bek bertipe pemimpin yang sedang dan pernah merasakan level tertinggi sepak bola Eropa. Jay Ijes saat ini bermain reguler untuk Venezia FC di Serie A. Sementara Jordi Amat pernah merasakan sejumlah liga top Eropa seperti Premier League bersama Swansea City, La Liga bersama Espanyol, Rayo Vallecano dan Real Betis, dan Liga Belgia bersama Kassel. Dan tentu, lebih lanjut masih tentang Jay Ijes dan juga tentang Jordi Amat. Saya melihat Jordi Amat adalah pemain terbaik, kata Sintayong usai laga kontra Irak pada Juni lalu. Saya tidak memilih atau melihat kesalahan-kesalahan tersebut sebagai faktor usia. Menariknya bagaimana Sintayong akan menduetkan, yaitu bisa dibilang di sini duet Jordi dan Jay di lini pertahanan Timnas Indonesia. Apakah keduanya akan terjadi duet bek tengah atau Jordi bisa dimainkan di gelandang bertahan? Distribusi bola panjang pemain 33 tahun ini dinilai masih yang terbaik di antara pemain-pemain lain. Di pertandingan terakhir Johor Darul Takzim, Jordi dimainkan sebagai gelandang bertahan. Pemain anyar Timnas Indonesia, Miss Hilgers, jadi pemain tersibuk yang punya jadwal pertandingan begitu padat. Pemain berkualitas yang baru saja bergabung dengan Timnas Indonesia jadi paling sibuk tersebut lantaran dirinya mengikuti 3 kompetisi berbeda, Europa League, FIFA,
dan era divisi. Memasuki bulan Oktober ini, Miss Hilgers akan mendapatkan banyak jam terbang bermain untuk membela timnas Indonesia dan klubnya. Lalu ini dia jadwal Miss Hilgers selama bulan Oktober 2024. 4 Oktober FC Twente vs Fenerbahce. 6 Oktober Feyenoord vs FC Twente. 10 Oktober Bahrain vs Indonesia. 15 Oktober Cina vs Indonesia. 20 Oktober RKC Waalwijk vs FC Twente. 25 Oktober FC Twente vs Lazio. 27 Oktober FC Twente vs Heracles. Itu dia jadwal pertandingan yang sangat padat untuk Miss Hilgers. Di bulan Oktober hampir full Miss Hilgers bermain penuh, karena Hilgers harus membela klubnya FC Twente, lalu sudah itu dirinya juga membela timnas Indonesia. Memang, jika pemain yang berkualitas akan sangat sibuk untuk jadwal pertandingan yang ia miliki seperti Miss Hilgers. Dan kini Indonesia sangat senang karena dirinya pemain berkualitas seperti Miss Hilgers di kedalaman skuad Garuda. Bagaimana tidak senang? Bahwasannya Hilgers dan di dalam timnas Indonesia dirinya akan bermain untuk ajang bergengsi Piala Dunia Asia 2026. Lalu di dalam klubnya, FC Twente mantas di Europa League, setelah itu bermain untuk Liga Belanda di era divisi. Itu sangat hebat untuk seorang Miss Hilgers dalam perjalanan karirnya di dunia sepak bola, karena ia dapat banyak pengalaman bermain. Serta dirinya pun mendapatkan banyak dukungan, tidak hanya dari klub FC Twente saja, kan tetapi dari negara Indonesia. Dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, Miss Hilgers sudah dipastikan bisa perkuat timnas Indonesia. Karena dirinya sudah resmi menjadi WNI, dan Hilgers pun sudah menjalani sumpah WNI di Den Haag, Belanda. Debutannya bersama timnas Indonesia banyak dinanti-nanti, karena Hilgers adalah pemain hebat yang dimiliki timnas Indonesia. Para pecinta sepak bola Indonesia sudah tidak sabar akan menantikan hal itu. Melihat Hilgers bermain untuk timnas Indonesia. Hadirnya Hilgers dalam skuad Indonesia bisa sangat berdampak signifikan untuk kekuatan timnas Indonesia. Yang dimana timnas Indonesia akan menghadapi laga away melawan dua negara yaitu Bahrain dan Cina. Apalagi Sintayong menyebutkan bahwa nanti di pertandingan timnas Indonesia hadapi Bahrain dan Cina, skuad Garuda gunakan pemain full naturalisasi untuk laga tandang yang akan hadapi Bahrain dan Cina. Kita lihat nanti di tanggal 10 dan 15 Oktober 2024 strategi apa yang digunakan Sintayong.